Nah, pemirsa Kampiun, ternyata bulu tangkis ini diklaim sebagai olahraga yang tercepat. Kenapa tercepat? Ternyata ada smash dari seorang atlet yang mencapai 408 km per jam. Itu cepat itu ya. Itu kecepatan pesawat itu. Tapi kira-kira siapa ya punya smash yang sekencang ini? Kita simak yang satu ini. Ini dia 3 kejadian unik di kancah bulu tangkis dunia. Pertama, ganti raket saat pertandingan berlangsung. Saat itu, Kevin Marcus berhadapan dengan rekannya sesama penghuni pelatnas PBSI, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto pada final ganda putra perorangan Asian Games 2018. Tak ada istilah teman atau sahabat ketika bertanding di lapangan. Aksi Kevin terjadi saat skor di game ketiga sedang kritis, yakni 22-22. Kevin Sanjaya memutuskan ganti raket saat game masih berlangsung. Kevin secepat kilat meninggalkan Marcus Gideon, kemudian melempar raket lamanya dan meraih yang baru. Setelah itu, Kevin Sanjaya kembali ke lapangan menemani Marcus Gideon dan berduel bersama Fajarian. Game ketiga akhirnya dimenangkan oleh Kevin dan Marcus dengan skor 24-22. Minions berhak meraih medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis perseorangan cabang ganda putra. Selanjutnya, pemain Jepang yang ngambek. Pada Malaysia Open 2019 lalu, wakil dari Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi bertemu dengan wakil Cina Liu Cheng dan Zhang Nan. Kejadian lucu ini membuat penonton tersenyum karena sikap pemain bulu tangkis asal Jepang yang mengambek. Kejadian ini bermula dari aksi protes pemain Jepang kepada wasit bahwa sebelum bola kok menyeberang ke dalam area mereka, bola koknya terkena kepala Zhang Nan. Namun sayangnya Zhang Nan tidak mau mengaku dan terlihat tidak peduli mengenai aksi protes tersebut. Alhasil wakil Jepang tersebut pun merasa dirugikan sehingga menolak melakukan salam saat akhir pertandingan. Selanjutnya, gagal selebrasi. Aksi selebrasi merupakan aksi yang sangat menarik untuk dilihat. Setiap atlet bulu tangkis mempunyai gaya tersendiri dalam melakukan selebrasi mereka. Begitupun dengan pasangan ganda putra Cina, Lee Junhui dan Liu Chen dalam Piala Thomas 2018 silam yang berhasil mengalahkan pasangan Indonesia Hendra dan Ahsan. Telah berhasil memenangkan pertandingan dalam 3 game, Liu melakukan selebrasi dengan berjongkok dan mengayunkan tangannya, sedangkan Lee berselebrasi dengan berusaha membuka kaosnya. Namun tak disangka kaosnya justru menyangkut di kepala sehingga aksi selebrasinya pun terlihat aneh dan menimbulkan gelak tawa para penonton. Bicara tentang kecepatan dalam dunia olahraga, bulu tangkis tak bisa tidak disebut. Bahkan cabang yang satu ini diklaim sebagai pemegang rekor tercepat. Salah satu yang membuat bulu tangkis disebut sebagai olahraga tercepat yakni pukulan smash para pemain. Lantas siapa pemilik smash tercepat di cabang bulu tangkis dunia? Di daftar resmi BWF sekaligus tercatat dalam buku rekor dunia atau Guinness World Records, rekor smash tercepat masih menjadi milik Lee Chong Wei. Tunggal putra senior sekaligus kebanggaan Malaysia itu berada di daftar teratas dengan catatan kecepatan smash 408 km per jam. Rekor itu diukir kala bertanding di Hong Kong Open 2015. Sebelum itu, pemain kidal asal Tiongkok Fu Haifeng berada di urutan teratas dengan kecepatan 332 km per jam yang diukir di Piala Sudirman 2005. Dalam catatan BWF, tunggal putra Denmark Jan O Jorgensen berada di urutan kedua dengan kecepatan 407 km. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos.
per jam yang terjadi di Malaysia Open 2016. Tunggal masa depan sekaligus penerus Jorgensen, Viktor Axelsen berada di posisi ketiga. Catatan kecepatan 404 km per jam yang dicetak di Japan Open 2015. Tunggal putra itu mengungguli pemain tunggal India, Rupal Kashyap serta Lindan yang sama-sama pernah mencapai kecepatan 401 km per jam di ajang yang sama pula, yakni Japan Open 2015. Pemain asal Indonesia Muhammad Ahsan pun pernah menggebuk bulu angsa dengan kecepatan 385 km per jam. Hal itu terjadi di babak semifinal French Open 2015. Tidak hanya itu, pemain bertinggi 173 cm itu pernah melepaskan pukulan berkecepatan 372 km per jam dan peristiwa itu terjadi saat kejuaraan dunia 2015 di Jakarta. Bagaimana dengan sektor putri? Hampir semua rekor tercipta pada tahun 2016 di dua kejuaraan utama, yakni Malaysia Open dan All England. Ratchanok Intanon, bintang muda Thailand, berada di urutan teratas dengan kecepatan 372 km per jam yang diukir di Malaysia. Pemain yang pernah bertengger di urutan 1 dunia itu mengungguli Tai Zuying, ratu bulu tangkis dari Taiwan yang sanggup melepas pukulan berkecepatan 360 km per jam di All England. Pemain Tiongkok Wang Yihan berada di tempat ketiga dengan kecepatan smash 359 km per jam yang diukir di Malaysia. Di peringkat keempat ada Saina Nehwal India dengan 357 km per jam, serta di peringkat kelima ada Carolina Marin Spanyol dengan 356 km per jam yang diukir di turnamen tertua di dunia All England. Kecepatan pukulan smash tiap atlet tidak diperoleh dengan mudah. Butuh waktu dan proses yang mensyaratkan latihan keras. Kecepatan-kecepatan mencengangkan inilah yang menjadi salah satu daya tarik permainan tepok bulu ini. Di samping skill dan teknik menghibur lainnya, serta menjadikannya cabang yang kini kian populer dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Bulu tangkis memang selalu menyajikan tontonan yang menarik bagi siapa saja. Salah satunya adalah pertandingan dengan rally terpanjang di sejarah bulu tangkis. Berikut ini adalah 5 rally paling panjang dalam sejarah bulu tangkis dunia. Pertandingan yang mempertemukan wakil Jepang dan wakil Taipei ini berlangsung pada Denmark Open 2015. Ketika pertandingan baru saja dimulai, kedua pasangan ganda putri ini memang sudah sangat ketat dalam menjaga skor. Pertandingan ini memiliki rally paling panjang di sejarah bulu tangkis, yakni dengan 256 pukulan dalam 4 menit 32 detik. Pertandingan yang sangat menguras tenaga itu akhirnya berakhir dengan kemenangan Taipei 21-15, 15-21, dan 21-14. Selanjutnya, pertandingan ini terjadi di babak semifinal Tunggal Putra Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Pertandingan yang seru antara saudara ini menghasilkan 92 pukulan yang berlangsung selama 2 menit 5 detik. Selanjutnya, pertandingan yang mempertemukan Indonesia dan Cina ini berlangsung pada babak final Piala Sudirman pada tahun 2005. Saat itu, Butet alias Liliana Natsir masih berpasangan dengan Nova Widianto. Rally terpanjang dalam ganda campuran itu terjadi pada set ketiga ketika kedudukan 14-8 untuk Cina. Liliana Natsir dan Nova Widianto tidak ingin menyerah begitu saja, sehingga dengan ketat terus berusaha mengejar angka. 81 pukulan dalam durasi 1 menit 8 detik pun terjadi. Namun sayang, Butet harus mengalah dengan skor 8-15. Nah, informasi dari serba-serbi bulu tangkis tadi menutup jumpa kita di Kampiun kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Kampiun ya. Tentunya bersama saya, Panji Jonathan, dan kami semua kru yang bertugas pamit undur diri. Ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV. Jawa Post TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos.